pengen masuk TV. Terus aku ke Jakarta aja, itu gara-gara Mami Titi yang bilang sama mamaku. Tapi aku nggak ngasih tahu gitu. Aku pura-pura aja, banyak kepura-puraan di antara aku. Kayaknya aku butuh seseorang deh gitu. Bibir aku bengkak. Satu fakta menarik bahwa kamu di salah satu single didirect vokalnya sama Kak Ayu ya? Iya, aku belum ada gambaran gitu ya. Jujur aku deg-degan, aku nggak tahu mau ngapain. Nah, Sama. kalau manggung aku kayak harus ke toilet dulu. Aku pernah udah kayak effort nih. Dari pagi, aku berharap dari pagi, kalau misalnya dari pagi aku pergi ke sana, aku bisa dapat berapa lagu gitu. Terus sampai sana, yang bikin aku kayak terpukul gitu ya. Ekspektasi orang-orang. Dan hari ini gue sudah kedatangan Fionita Siombing. Hai. Tadi openingnya gimana? Boleh tuh ke kamera tuh. Easy. Vio, gimana? Apa kabar? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik. Kabar baik, kakak? Baik juga dong. Kan hari ini mau ketemu Vio, jadi harus baik dong. Iya. Semangat ya? Iya. Kenapa semangat? Emang Anda kenapa harusnya semangat? Nggak apa-apa sih. Biar enak aja. Biar enak. Vio ke Bandung ngapain? Tiba-tiba ada di Bandung tuh lagi ngapain nih? Aku kemarin kuliah. Oke. Terus sekarang ini promo di Radio Bandung. Bandung. Single ketiga betul? Yes. Yang perih. Perih. Apakah kamu sedang perih hatinya? Ada apa ya percintaan aku? Kenapa selalu galau? Aduh. Tapi perih itu terinspirasi dari bukan cerita kamu dong? Apa jangan-jangan cerita kamu? Bukan. Bukan. Tapi aku milih lagu itu tuh gara-gara relate. Oh gitu, karena relate. Aku kan dikasih sama A&R-nya Hits Record 3 lagu tuh. Oke. Jadi bisa dipilih gitu ya. Terus kayak denger lagu ini, oke. Apa coba di pikiran aku? Nggak bisa baca. Sulit membaca ya? Apa, di pikiran kamu apa saat itu? Sebenarnya aku mikirnya tuh bukan makna lagunya sih, jujur. Tapi aku ngerasa kayak, wah lagu ini aku bisa singelong nih. Tapi itu penting, biar kamu juga bisa singelong kan. Tapi pas kayak denger berapa kali, loh. Kok kayak cerita apa ya? Kayak yang komen-komen netizen ya, kukira lagu ternyata kisahku. Tapi kamu tuh lagunya emang temanya always galau apa gimana sih? Image-nya sih mau galau sih. Aduh, serius? Iya. Oh gitu? Soalnya aku rilis pertama kali ya, aku rilis lagu yang jangan muncul-muncul lagi tuh middle gitu ya. Kayaknya kurang deh. Maksudnya yang dengerin tuh kayak lebih ngena yang pas aku rilis lagu ballad. Oke. Feel lebih ini nih kalau lagu ballad gitu. Terus akhirnya kamu ballad dan ya sukses gitu kan. Iya. Ya. Pasarnya dulu. Terus yang ketiga ini ballad lagi. Yang keempat, belum tahu dong. Jangan dulu dong. Iya, 3 dulu. Biar ya. penasaran. Oke. Bisa aja. Vio, kamu tuh tadi bilang kamu tuh ke Bandung kuliah juga. Kamu kuliah juga di Bandung ternyata? Iya, kuliah. Terus kamu sekarang juga lagi promo di Bandung di Bandung. Tapi aku pulang pergi Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung nggak ada apa-apanya lah ya. Dibandingkan. Aku tuh orang kampung gitu ya. Waduh. Kakak tahu Medan kan? Tahu dong. Kalau Balige tahu nggak? Apa itu? Nah, nggak tahu kan. Itu apa? Jadi, nama kota? Nama daerah aku tuh Balige. Balige? Bukan Bali. Balige. Bukan Belgia juga. Bukan dong, Balige. Ini Balige. Oke. Jadi dari Medan ke Balige tuh dulu 7 jam. Setelah ada tol 6 jam. 1 jam lumayan, hemat 1 jam. Kerasa nggak sih? Enggak ya. Kalau di sini enggak ya, nggak kerasa ya. Jadi apalah Bandung Jakarta ya. Oh gitu. Kamu ambil jurusan? Pendidikan seni. Emang kamu orangnya seni banget ya, nyeni gitu. Enggak juga? Pendidikan aja sih. Karena aku S1 kan pendidikan biar continuity aja sih. Continuity banget anaknya, keren. Makanya lagu juga continuity dari 1 ke 2 ke 3 temanya. Semakin deep, semakin ini ya. Itu dia. Nah, ngomongin galau-galau aku jadi kepikiran satu. Kamu apa harus menentukan mood dulu nih, kan lagu kamu nih temanya sedih ya. Sedih. Nah, pas kamu mau recording kayaknya aku sedih terus sih. Enggak. Kenapa jangan sedih terus? Iya. Enggak. Nah, kamu menentukan moodnya gimana tuh? Kayak apakah kamu harus ini lagu tentang patah hati, berarti gue harus patah hati dulu gitu, enggak? Karena sering patah hati sih. Tapi nggak tahu ya.
lagu yang aku rilis tuh kebetulan apa? Nggak ada yang kebetulan juga. Oh iya dong, nggak ada yang kebetulan dong. Nggak ada yang kebetulan. Tapi emang relate gitu kan. Jadi aku gampang aja masuk ke lagunya gitu. Kayak yang single pertama di PHP-in. Kayaknya semua orang pasti pernah di PHP-in ya. Iya. Kamu juga kan? Apalagi yang ini nih, Sama. nah ini. Terus yang dia masa lalumu aku masa depanmu, yang gagal move on. Ini juga sama. Apalagi kalau cewek kan kayak nggak bisa dibohongi ya, kayak sayang aja gitu ya. Pasti ada aja sayangnya, walaupun sedikit sisa gitu. Oke. Buat yang gagal move on. Terus yang ketiga yang pura-pura kuat, pura-pura bahagia. Itu aku banget. Oh, perih tuh itu, tentang itu. Kita yang kayak di luar tuh suka ketawa-ketawa gitu. Malah pas sendiri. Wah, coba aja sendirinya gimana kalau sendiri? Tolong ya jangan di zoom. Mungkin orang jadi kayak aku kan pertama kali nih, teman-teman pertama kali gue kenalan sama Fionita di sini. Dan makanya itu ternyata ada sisi-sisi baru selain yang kita tonton di The Voice dan di YouTube. Ternyata Fionita itu seorang pemerhati pendidikan, continuity dari pendidikan ke pendidikan seni gitu kan. Kenapa kamu ketawa, emang iya kan? Tapi ini ya fun fact ya Kak. Iya. Sebenarnya tuh lebih kayak aku ngikutin maunya mama aku sih. Oh gitu. Tapi aku nggak mau nyesel gitu. Oke. Maksudnya mama aku mau aku yang kayak pendidikan is number one. Betul. Tapi aku nggak mau nyesel kayak aku jadi yang membangkang gitu ya. Terus aku nggak mau nyesel nggak ngikutin kata-kata mama aku gitu. Makanya aku kayak ngikut. Sama tuh kayak relate tuh sama lagu Perih. Kayak sebenarnya aku agak ini nih ngejalaninnya pulang balik Bandung, Jakarta. Mama aku taunya aku tuh di Bandung. Tapi aku nggak ngasih tahu gitu. Aku pura-pura aja, banyak pura-puraan di antara aku dan gimana? Baik-baik aja. Tapi sebenarnya dalam hatinya perih. Capek. Aduh, kayak rumah kamu hebat sih, kuat sih, bisa ngejalanin semua yang perih itu. Itu mah biasa aja. Dibanding tadi yang kembali gitu tadi. Iya. Tio, aku tuh kemarin dengerin kamu kan ada 3 single nih, 2020 1, 2021 ada 1, 2022 juga sekarang yang perih nih. Tiap tahun ya. Tiap tahun nih rajin nih kamu nih, tiap tahun Bisa satu. enggak 3 setahun? Wah, amin. Ditunggu pokoknya. Atau sekali 3 bulan deh. Nah itu 3-3 itu ada nggak sih kamu yang ikut dalam proses kreatifnya gitu? Nulis apa aransemen apa gimana? Paling ada kayak beberapa lirik sih Kak, kayak di bridge-nya gitu ada yang kurang, terus kayak ikut kayak di masa lalu yang kayak di akhirnya ada yang kurang, cari lirik apa ya gitu-gitu sih. Oke. Nggak ada yang sepenuhnya aku gitu. Tapi kamu punya cita-cita nggak buat nulis lagu sendiri? Oh, nulis Kak. Oh iya? Cuman apa? Cuman kenapa? Belum approve nih. Soalnya nih ya, nggak tahu kenapa ya, aku kalau nulis lagu tuh selalu yang kayak jatuh cinta, kasmaran, yang gitu-gitu yang seneng gitu loh. Padahal aku sedih tapi nulisnya seneng. Padahal kan kalau label aku maunya view tuh yang galau gitu. Oke. Nah aku belum dapet nih nulis lagu galau. Tapi aku lagi belajar nulis lagu galau. BTW ini gitar ngalangin kamu nggak sih kamu jadi Enggak nyender? sih, seneng kok aku. Seneng nyender. Berasa ada yang nemenin. Makanya aku gini nih. Tapi kamu yang sebenarnya dalam hati kasmaran ya, bisa dibilang in love gitu, kamu selalu mencari apa sih arti cinta gitu kan, jatuh cinta tadi terus apa segala macam, tiba-tiba kamu shifting, kamu yang dituntut dalam tanda kutip untuk menjadi Vio yang galau. Itu susah nggak buat kamu? Enggak sih, enggak susah. Karena sebenarnya memang ada sisi galau itu dalam diri kamu. Iya, kayaknya semua orang deh. Oke. Kakak juga kan? Iya dong. Iya kan? Kayak lagu saya nanti tapi juga galau-galau. Emang aku lebih kalau di ini sih lebih dapat lagu galau sih. Oke. Tapi aku seneng kalau lagu-lagu yang upbeat, R&B, funk gitu. Aku seneng, tapi kalau akunya lebih ke pop ballad sih. Aku tuh kemarin dengar ada satu fakta menarik bahwa kamu di salah satu single didirect vokalnya sama Kak Ayu ya. Iya. Ayu Purnamasari, betul. Benar sekali. Kak Ayu, Anda tidak bisa tidak nonton karena aku juga didirect oleh beliau. Oh iya. Iya, single kedua aku sama Kak Ayu juga. Enak kan? Ya, itu emang Kak Ayu. Galaunya kayak kita puji-puji dia, kita puji-puji Kak Ayu, emang keren banget. Iya, biar nonton 100 kali sih. Sejuta Kak, jangan. Aduh, iya dong, sejuta dong. Nonton dong, sejuta dong. Maksudnya Kak Ayu. Oh, Kak Ayunya jangan, Kak Ayu. Capek. Tapi bagaimana sih proses sama, ya aku kan maksudnya dengan Kak Ayu punya
tema lagu yang berbeda dengan vocalizing yang berbeda tentunya dengan Vio gitu. Gimana sih rasanya kerjasama dengan seorang Kak Ayu gitu? Aku seneng sih Kak pas ketemu Kak Ayu. Itu dia masa lalumu aku masa depanmu ya. Ya, yang single kedua kamu ya? Iya, single kedua. Pas Kak Ayu tuh kayak lebih melodinya tuh lebih dapat aja galaunya gitu kayak. Ayu nanya kayak ada aja gitu. Iya. Aku dapatnya di Kak Ayu itu sih. Oke. Dapat itu di Kak Ayu. Lebih simple tapi kena gitu. Kalau Kak Ayu. Jangan nggak nonton, Anda sudah dipuji-puji Anda sama kami, Anda Ayu Purnawasari. Hei, Kayu. Kalau ngomongin recording nih kan kamu sudah dapat apa namanya? Kamu tuh latihan vokal dari kapan sih sebenarnya? Dari kecil apa? Iya. Ya dari kecil kan? Latihan nggak ya? Iya. Iya latihan lah ya. Iya. Tapi aku ini sih Kak lebih otodidak sih. Oh gitu. Tapi ada pernah. Jadi aku ikut lomba gitu ya. Tapi gagal terus. Terus aku kayaknya aku butuh seseorang deh gitu. Soalnya aku nggak bisa introspeksi di mana kurangnya. Bukan so ini, cuman nggak nemu gitu. Aku tahu kurangnya aku di mana, tapi aku nggak tahu caranya memperbaiki itu. Nah akhirnya kayak aku pengen les lama, cuman waktunya nih mepet gitu. Aku cuman bisa 2 bulan sama Kak Derta namanya di Medan. 2 bulan les sama dia, akhirnya bisa nemu karakter aku bisa berubah, terus range-nya berubah. Dulu suara aku tuh ngebas nggak? Oh serak. 3 lagu kelar. Beneran. Jadi aku nyanyi ya Kak di pub dulu di Medan, nyanyi di pub di kafe-kafe. Wedding singer juga. Kayak 3 lagu udah capek itu loh. Gitu. Beneran suara aku yang seberat itu. Nanti deh kepoin Instagram aku yang bawah-bawah. Oke, kita terus stalking lah ya, kita stalking ya. Soalnya gini Vio, aku nonton kamu di The Voice yang pas kamu bawain single kedua nih. Itu aku mau jujur ya, sejujur-jujurnya. Aku tuh suka banget sama teknik kamu gitu, napasnya ininya, terus kamu nyanyinya. Itu aku gemetaran tapi loh. Iya serius? Deg-degan. Sumpah deg-degan, soalnya ketemu judges lagi kan, kayak berasa lomba lagi. Aku sumpah beda rasanya kalau di panggung The Voice sama di luar beda. Kamu mikir begitu, mungkin aku juga kadang-kadang kan kayak gitu nih Vio, kayak pas nyanyi gitu deg-degan, tapi buat orang, bahkan aku nonton kamu loh, aku nggak tahu kamu deg-degan. Tangan kamu tuh nggak begini, kamu bawainnya nada kamu tuh, kalau aku nggak peres ya, perfect. Kalau buat aku suka yang kamu bawain yang di The Voice yang kedua. Makanya aku tadi nanya, kamu latihan vokal berapa lama gitu. Ternyata tapi banyak otodidak. Aku lebih berubah tuh setelah The Voice. Oh gitu. Setelah di coaching sama Mami Titi. Pokoknya The Voice merubah aku gitu. Iya, karakternya dapet gitu ya setelah The Voice. Mungkin karena lebih sering nyanyi di panggung gitu ya. Sebelumnya kan kayak beda. Soalnya di coaching beberapa judges juga kan. Jadi dapat ilmu-ilmunya. Itu kamu nyanyi di pub, tadi kan sempat cerita, sempat nyanyi di kafe ya tadi ya? Iya. Di kafe itu habis itu kamu shifting menjadi seorang penyanyi profesional, sekarang yang nyanyinya panggung ke panggung, terus udah punya single sendiri gitu. Nah, mungkin bedanya dengan sebelumnya sekarang ada proses recording kan Vio? Iya. Nah, recording itu ada nggak sih yang kamu kayak apa sih ritual khusus Vio sebelum recording? Terus apa ritual khusus Vio sebelum manggung? Kan beda nih gitu. Ada nggak? Kayak misalnya harus minum air jahe kayak misalnya gitu, atau squat dulu kayak apa gitu. Jujur nih ya Kak, awal-awal jangan yang single pertama aku yang jangan muncul-muncul lagi. Iya. Muncul-muncul lagu nggak tuh? Muncul-muncul lagi. Iya. Soalnya judul lagu aku panjang-panjang. Kadang aku dia masa lalu aku benar. Oh ya benar gitu. Mikir dulu ya. Yang single pertama aku jangan muncul-muncul lagi itu pertama kalinya aku yang recording benar-benar rekaman gitu ya. Aku belum ada gambaran gitu ya. Jujur aku deg-degan, aku nggak tahu mau ngapain. Oke. Sampai nggak tahu karena itu atau enggak, bibir aku bengkak. Gimana? Bibir aku bengkak, nggak tahu. Padahal nggak kenapa-kenapa. Oh gitu. Mungkin nervous atau apa, kepikiran gitu ya. Reaksinya beda-beda kan tiap orang nih kan? Iya. Nggak ada ritual yang gimana-gimana sih. Cuman deg-degan aja. Persiapan khusus gitu nggak ada berarti ya? Cuman menyiapkan mental?
tidur yang cukup. Oke, betul, setuju. Minumnya minum air hangat terus. Betul, setuju. Karena takut ya. Iya kan? Saya besok tuh hari yang paling ini gitu. Iya, recording. Heeh. Manggung, kalau manggung Nah, sama. kalau manggung aku kayak harus ke toilet dulu. Setuju. Sama, berarti saya menemukan Sama ya? kembaran jauh Kalau saya nih. ngapain cuman duduk aja gitu kayak ngumpulin energi gitu loh. Aduh, lama kayak 5 menit. Aku pernah sampai waktu The Voice tuh sampai dipanggil-panggil gitu. Vio di mana? Vio di mana? Nggak, kamu ke WC terus kamu diem aja. Diem aja duduk. Beda sedikit, saya ke WC buang air sebelum panggung, daripada di panggung, aduh gitu kan. Oh, aku nggak duduk beneran Oke. kayak duduk merenung diem gitu. Oh, kamu merenungnya di WC. Kenapa WC? Tenang. Oke, betul, sunyi, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Terus kamu, Pokoknya aku sebelum bangun tuh harus sunyi dulu gitu. oke, Karena aku harus mengumpulkan koin-koin aku untuk ketemu banyak orang. Aku sebenarnya kayak introvert kan. oke. Jadi kayak ketemu orang rame tuh habis koin aku nih. Oh. Jadi aku harus ngumpulin lagi. Di The Voice, apa yang bikin kamu pertama kali pede gitu? Aku mau masuk The Voice, aku mau ikutan The Voice gitu. Nah, justru karena aku nggak pede, makanya aku ikut The Voice. Hai, gimana? Iya, karena aku orangnya nggak pede, ngobrol sama orang takut. Kadang kayak ketemu tuh kayak mau balik aja, nggak tahu mau ngomong apa. Aku nggak gigit loh, Enggak, maksudnya dulu. Oh dulu, oke. Dulu kayak ketemu siapa dosen apa gitu ya, kayak aduh, bilang apa ya nanti, ngomong apa ya pertama gitu. Jadi kayak kurang lah komunikasi gitu ya, kayak kuliah pulang nengok kamera aja kayak dulu gitu. Terus makanya kamu ikut The Voice biar ikut The Voice memperbaiki kayak itu. aku menguji mental aku sih sebenarnya. Aku keren. pengen bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya aku berdiri di panggung itu gitu. Oke. Dan memang apa ya, anak-anak kampung ya, kayak aku pengen masuk TV. Motivasi yang Sekali menarik. aja. Menarik, tapi bener gitu kan. Berarti kamu ada kepengen untuk step in the spotlight kan gitu. Tapi aku nggak ada gambaran kayak aku terjun ke dunia musik gitu dulu ya. Oh ya? Aku cuman pengen benar-benar kayak aku pengen ikut The Voice, ikut ajang-ajang itu buat menguji mental aku, biar semakin percaya diri, ketemu banyak orang, punya pengalaman baru. Terus tahu juara gimana? Tahu-taunya dikasih lebih. Yoi, luar biasa. Itu rasanya gimana sih kamu yang gak berekspek apa-apa kan berarti kan? Deg-degan, takut. Aku harus gimana ya nanti? Nanti kalau udah gini aku punya lagu gimana ya gitu. Wow. Kayak mikir, beneran. Itu kamu yang mau masuk The Voice sendiri, nggak ada paksaan dari pihak lain? Enggak, malah nggak dikasih aku. Kamu gimana ceritanya? Iya nggak dikasih. Soalnya sebelumnya kan kalah terus tuh. Jadi mama aku bilang, udah ngapain ikut-ikut gitu, bukan rezekimu kali nyanyi gitu. Lagian kamu nggak bakal bisa ngalahin orang-orang yang di Jakarta gitu. Kayak gitu kata mama aku kan, nggak usah. Kalau mama aku tahu nggak dikasih. Kayak aku pernah dari Bali ya, audisinya di Medan, aku minta ke Medan gitu ya, ikut lumayan, nggak boleh, nggak bisa. Terus kebetulan The Voice itu aku lagi di Medan kan kuliah, yaudah aku pergi aja kan, aku nggak tahu. Walaupun aku nggak lolos ya kan nggak perlu ini ya, malu kan nggak tahu. Oke, total lulus. Iya, totalnya kayak pas ikut audisi, Vio nanti telepon mama kamu, mampus aku. Terus di family room itu kan harus ada keluarga ya. Lah aku nggak punya, di Jakarta tuh aku nggak punya. Bingung, siapa ya, harus ada Vio, nggak boleh nggak. Bingung tuh saat itu. Akhirnya siapa? Ada tetangga. Iya, tetangga beneran. Tetangga kamu? Dan itu kakak aku yang hubungin dia, temennya kakak aku. Temannya itu tetangga tuh teman. Soalnya aku malu kalau nggak lolos kan. Oh ya, kamu kan tadi pemalu tadi ya kan, orang. Soalnya udah beberapa kali nggak pernah lolos jadi. Ini takut kayak ini ikut aja nggak pernah lolos. Takut gitu kan. Jadi awalnya coba-coba doang nih, iseng nih. Mau nguji mental. Iya. Tahu-tahu menang. Kamu pas lagi masa-masa ikut ajang-ajang seperti itu nih, Vio. Aku penasaran karena kamu bilang tadi kamu awalnya nggak disetujuin orang tua nih kan untuk ikut The Voice. Berarti ada dong masa-masa kamu berpikir atau kamu down, sempat nggak sih pas lagi The Voice atau sebelum The Voice atau gimana, mengalami masa-masa yang kamu terus mikir, wah bener nggak sih ini jalanku tuh di sini?
Enggak sih. Oke, oke, menarik. Enggak, malah makin semangat. Wow, keren. Aku makin kayak aku harus buktiin nih sama mama aku bisa nih. Enggak seperti yang mama aku bilang gitu. Wow. Aku malah lebih semakin semangat lagi sih. Oke. Dan nggak tahu kenapa ya Kak, kayak jalannya tuh dipermudah aja gitu terus. Dan aku kayak yakin oh mungkin memang rezekinya aku tuh di sini. Karena apa ya, nggak mungkin kan kita dikasih di sini tapi kitanya nggak bisa, nggak mampu gitu. Betul, Ya. betul. Nggak mungkin dong kita dikasih sesuatu yang kita nggak Soalnya bisa handle. dulu tuh ya Kak, aku waktu SMA tuh benar-benar nggak ada nyanyi. Kata SMA. kamu dari kecil Iya, nyanyi. tapi SMA aku berhenti. Soalnya kayak anak-anak SMA yang anak IPA yang kayak kayak aku pengen serius belajar gitu ya. Oke. Aku dulu udah ngambil ilmu komunikasi. Oke. Udah lolos tuh. Oke. Tapi di Jawa. Mama aku nggak ngasih aku ke Jawa. Gimana ya mama kampung ya? Iya, pengennya tuh deket aja sama anak-anaknya gitu. Terus aku ke Jakarta aja. Itu gara-gara Mami Titi yang bilang sama mamaku. Enggak, iya Mami Titi ke kampung aku, bayangin. Luar biasa. Coba kita bayangin. Gitu. Dia sampai, enggak, Vio harus ke Jakarta. Enggak boleh Vio di sini. Vio terus gini. Nah, itu pun dia terpaksa. Ya udahlah. Oh, itu karena Mami Titi DJ datang ngobrol sama Mama gitu ya. Terus tetap aja kan di Jakarta sekalian aja kuliah lagi gitu. Tetap aja. Pendidikan is number one. Tetap aja gitu. Ya udahlah gitu. Penting aku bisa di sini. Ada nggak cerita menarik setelah kamu dari proses kan atau cerita satu menarik banget sih, Titi DJ datang ke kampung kamu untuk ngobrol sama Mama, akhirnya sekarang bisa sampai masuk The Voice sampai detik ini gitu kan. Itu permulaan yang cukup luar biasa gitu. Nah, tapi pada proses itu nih, Vio, kamu nih yang introvert, yang tadi kamu bilang otodidak nyanyinya, yang nggak terlalu serius apa gimana, tiba-tiba harus berhadapan dengan orang-orang di ajang tersebut. Ada nggak cerita-cerita menarik di mana kamu merasa wah ini gue nggak akan lupa nih kejadian ini seumur hidup gitu. Kamu ada nggak mikir gitu? Kalau kejadian sih atau di ronde-ronde berapa gitu? Aku pernah yang kayak mikir down sih Kak. Nah, tadi kan makanya itu ngomong yang down itu tadi loh itu. Iya, aku baru ingat. Jadi aku pulang nih ke Bali, ke kampung. Oke. Terus yang bikin aku kayak terpukul gitu ya, ekspektasi orang-orang di kampung. Iya, dan paling sakit tuh kayak dari keluarga gitu loh. Wow. Ekspektasi yang kayak habis menang The Voice tuh ekspektasi orang itu tuh Vio yang kayak gini. Pokoknya Vio yang tiba-tiba apa lagi. Pokoknya itulah gambaran orang itu ya. Padahal enggak, saat itu enggak gitu. Itu yang bikin kayak loh kok kayak gitu sih, padahal kan aku ikut The Voice itu kan mau menguji mental aku nih. Kenapa jadi orang itu mikirnya gini. Terus aku kayak dibilang percuma menang The Voice tapi di kampung gitu. Kamu malu-maluin gitu. Terus kayak apa sih gitu kan. Terus aku kayak sempet ya gimana ya, manusiawi ya, kita kepikiran ya. Terus kayak aku mikir apa memang rezekinya aku nggak di sini ya gitu. Apa memang aku sempat kayak gitu. Ya udah Tuhan, aku gak usah ini lagi gitu. Terus saat itu aku memang kayak ya udah kalau memang ini sekedar hobi ya udahlah gitu. Terus aku rajin konten di kampung, konten outdoor gitu. Ternyata tiba-tiba udah yang hopeless, tiba-tiba dia masa lalu naik. Terus jadi kayak memang ini jawabannya gitu. Itu prosesnya kamu dari pulang ke kampung sambil ngonten tuh kamu sudah punya single berarti kan? Udah 2 single. Nah, yang sampai si single kedua yang sama Kak Ayu tadi tuh, yang diam panjang nih. Diam apa? Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Dan sebenarnya kayak aku tuh harusnya cuma kontraknya tuh dari The Voice-nya cuma 1 lagu. Apa ya Kak? Hoki sih. Aku tiba-tiba kayak dibilang sama A&R-nya record namanya Mas Keke. Vio, aku ada lagu nih ditulis sama Karaguel kan. Coba kamu bikin demonya deh tuh, mana tahu bisa gitu. Aku coba ini, aku suka sama suara kamu gitu. Padahal harusnya cuma 1.
taunya dikasih, terus kebetulan Kak Raga bilang, iya lagunya kayaknya berjudul sama Vio. Yang dia masa lalu itu. Nah kayak lanjut. Setahun satu ya, memang produktif ya, lumayan lah gitu. Ada nggak kepikiran untuk apa namanya, mungkin suatu saat kolaborasi gitu kan? Kamu 3 lagu nih, aku jadi kepikiran nih, kamu 3 lagu nih sendiri, Vio sendiri, tahu-tahu Vio sama siapa gitu, ada nggak kepikiran? Kalau kepikiran banyak. Wow. Iya nggak sih? Iya, Kalau iya. kita pengennya ada aja Iya gitu sih, ya kan. betul. Yang mungkin top listnya kamu pingin sama siapa? Mungkin Mami Titi DJ tadi. Ya dulu sempet sih Kak mau duet sama Mami Titi. Lagunya ditulis sama Mami Titi. Wow. Tapi nggak tahu kenapa ya nggak jadi. Ayo dong Mami tolong. Nggak tahu, belum diomongin lagi sih. Okay. Aku pengen sih collab sama Teocha. Oke. Teocha. Mudah-mudahan kesampaian ya. Karena apa yang kita ucapkan itu jadi doa kan. Betul. Iya kan? Betul banget. Apalagi tahu-tahu Teocha nonton. Teocha tolong nonton. Vio nih mau ini. Bukan Chamber Talks-nya, Vio-nya nih. Vio mau collab nih gitu. Aku jadi penasaran sama kata kamu tadi konten di mana kalau boleh tahu? YouTube kah, TikTok, Instagram? Masih Instagram sama TikTok sih. Oke. Soalnya aku kontennya yang live gitu ya Kak. Terus kayak alatnya seadanya dan saya kontennya sendiri ya. Oke. Kayak bikin full tuh kayak capek kali. Capek kali aku soalnya gitu ya. Aku dari tempatku itu ke gunung. Aku kan kontennya di gunung-gunung gitu ya, di danau gitu. Kamu totalitas sekali ya. Iya, jadi dari tempat aku ke venue itu tuh kayak naik gunung dulu terus turun lagi. Ada kayak sejam gitu, setengah jam gitu. Terus kadang aku pernah udah kayak effort nih dari pagi. Aku berharap dari pagi, kalau misalnya dari pagi aku pergi ke sana, aku bisa dapat berapa lagu gitu. Terus nyampe sana panas sekali. Panas sekali tuh. Aku nyampe udah kayak, Kakak tahu kan kalau kita motoran terus terik, nyampe kan kayak pusing kan. Panas pusing, ngantuk. Panas gak itu? Panas gak? Panas. Iya kan? Banget. Terus nyampe situ aku jadi ketiduran. Terus tiba-tiba yang kayak mendung. Pokoknya hari itu aku nggak dapat apa-apa. Pulang-pulang aku nangis. Vio, sebentar, kamu ketiduran di atas gunung? Enggak, jadi ada kayak pendopo gitu-gitu. Oh, ada ya, saung lah, pendopo lah gitu ya. Sebenarnya nggak pendopo sih, cuma kayak pinggir-pinggir gitu lah ya. Terus kamu ketiduran di sana? Aku ketiduran terus kayak tiba-tiba cuacanya mendung, gerimis. Jadi kan susah ya. Susah. Padahal aku udah jalan Kak dari tepi ke ada tengah gitu yang kayak banyak batu-batu gitu. Aku udah jalan, pas di tengahnya hujan. Aku nggak dapet apa-apa. Terus pulang-pulang aku nangis. Beneran nangis. Udah jauh. Ternyata kita nggak usah ekspektasi apa-apa sih harusnya. Kayak kamu di The Voice. Iya. Kayak harusnya kita legowo aja. Menarik. Banyak cerita gitu yang waktu konten sendiri lagi kayak diajakin, "Woi ngapain?" Kan orang-orang anak-anak kampungnya agak rese gitu kan. Kalau lihat sendiri susah sendiri mah. Itu TikTok berarti kamu semuanya sendiri atau DIY lah, do it by yourself gitu, semuanya sendiri. Sampai aku pernah mau hapus TikTok aku. Hah? Pernah aku mau hapus TikTok aku karena kayak aku udah upload banyak-banyak. Ya ampun Vio. Kenapa Vio? Apa ya? Biasa lah ya kayak krisis identitas. Terus udah aku main Instagram aja. Tapi kayak aku diinin, jangan Vio, kamu harus ini tetap semangat. Udah aku konten, aku upload terus. Ternyata memang ada aja momennya. Betul. Ada aja momennya. Kamu aktif sih di TikTok, aku sempet lihat juga. TikTok aku udah kayak story IG. Apa aja. Kamu banyak itu kan, banyak joget gitu akhirnya sekarang. Mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi... Enggak, dari dulu aku mah joget. Oh gitu. Nyanyi, joget. Bukan cuma nyanyi doang, tapi joget juga. Dari dulu emang kayak gitu. Kamu dance juga DIY, belajar sendiri gitu, otodidak? Iya sendiri. Saya dari dulu aku memang suka dance. Aku dulu waktu SMP ke SMA tuh punya grup dance gitu. Oh gitu? Ikut-ikut lomba di kampung. Keren tapi. Kenapa nggak dilanjut dance-nya? Nggak tahu.
Tapi aku pengen tahu Kak. Hmm. Aku ngelihat temen-temen aku yang kayak punya kelas dance gitu. Pengen sih. Masih pengen, belum jalan. Kalau aku tanya kamu untuk memilih, sebenarnya passion kamu tuh dance atau nyanyi? Dua-duanya. Oke, oke, dua-duanya berarti. Kalau bisa nyanyi sambil dance. Baru mau bilang, Iya. kan bisa jadi Vio Iya. tiba-tiba suatu hari nanti nyanyi tapi ada koreonya. Iya, pengen sih. Udah gas lah, bisa lah. Iya. Tolong dong Kak. Ada nggak? Habis ini. Kayaknya habis single yang ini deh. Sedikit teaser sepertinya. Kayak Vio lahir baru gitu ya. Ush. Tiba-tiba dari Barrett kayak Set. berubah 180 derajat. Ada koreo khusus nggak yang Iya. bikin kamu tanamkan gitu? Apakah ada? ada? Aku tadi dengar kamu bilang SMP SMA. Vionita di SMP dan di SMA tuh sosok yang seperti apa? Vio yang lebih pemalu dari yang kamu sebelum X Factor kah atau gimana? Iya, pemalu. Paling heboh tuh kalau udah deket banget. Terus aku yang nggak fokus nyanyi gitu loh. Oke. Aku ikut lomba-lomba juga nyanyi waktu SD, SMP kelas 2. Terus tadi sempat berhenti di SMA. Iya, yang aku emang kayak fokus belajar gitu. Anak IPA ya kamu? Iya. Luar biasa loh. Saya walaupun anak IPA juga tapi kayaknya Vio lebih rajin daripada saya ya guys ya. Tolong. Enggak juga. Aku tuh IPA paling bawah dulu Vio. Aku tuh IPA tuh paling bawah karena aku tuh main-main, banyak mainnya. Oh. Gitu. Kalau kamu kan fokus belajar mungkin kan. Iya, belajar. Aku sampai kayak ikut les. Wow, niat sekali. Ternyata jodohnya nggak di situ tuh. Tapi kan sekarang kuliahnya pendidikan. Iya, pendidikan. Ya dong, lanjutin pendidikan. Ngomongin SMP, SMA dan dulunya Vio, aku jadi kepikiran soal selera musik. Ada nggak perkembangan? Kamu dulu sukanya apa tuh, sekarang sukanya siapa? Atau punya grup favorit atau lagu favorit? Itu dia sih Kak. Apa itu? Kuliah tuh ya, aku yang nyanyi di. Aku selalu suka kan lagu-lagu party. Lagu-lagu party? Berarti EDM? Iya, kayak terus yang lagu-lagu yang funk gitu. Oke. Tiba-tiba sekarang jadi ballad. Itu sih. Siapa yang kamu dengerin dulu? Yang sekarang juga misalnya kalau misalnya masih tetap dia atau malah aku dulu sukanya ini, sekarang aku sukanya ini gitu. Oh iya, ada berubah. Siapa tuh? Dulu aku suka Incognito. Tunggu, gatel nih. Pergilah kau batuk. Oke dah. Terus banyak sih, siapa tuh namanya? Kok aku jadi lupa. Tapi sekarang jadi aku lebih sering dengerin Bruno Mars. Oke, ya nyambung lah, funk kan. Iya. Terus aku kayak pengen Vionita tuh ya. Gak apa-apa ya, guli. Vionita tuh jadi kayak versi cewek Bruno Mars gitu. Wow. Tapi itu keren. Kamu harus. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Pede dong, harus gak bisa. Kan? Gak apa-apa. Tapi jujur ya, aku pengen gitu Kak. Bagus. Iya. Ngejar lah suara kamu dengan suara kamu sekarang, ngejar lah. Bisa. Nyanyi dong, dikit dong. So baby, let's just turn down the light and close the door. Ooh, I love the dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till naked, baby. Versace on the floor. Bisa banget Bruno Mars versi cewek ya kamu gitu, bisa. Berharap aja dulu. Apakah itu lagu Bruno Mars favorit kamu? Kayaknya semua aku suka deh, apapun yang dibawa dia aku suka. Apalagi yang OIS, yang versi Bruno Mars. Iya. Jatuh cinta sama dia. Kalau dia kesini, kamu pasti berarti nonton. Gak tahu meninggal. Jangan. Gue gak tahu kan. Aku lihat Agnes Mo aja aku nangis. Wow. Nangis. Gak ngomong apa-apa, apalagi Bruno Mars. Kayak pingsan kali. Beneran gak nih? Belum pernah kamu nonton berarti konser Bruno Mars belum? Belum. Tapi konser nonton dong. Suka nonton konser? Suka. Beda nih kita. Aku soalnya introvert, aku gak suka nonton konser. Oh iya? Iya, bukan gak suka.
nggak biasa gitu di tengah keramaian. Iya, tapi aku ini aja sih fokus ke musisinya. Iya. Ya. Oke. Kayak belajar juga sih. Betul. Belajar. Ya namanya manusia ya berkembang ya dari yang enggak jadi iya gitu kan. Mm-mm. Kalau manggung, ngomongin soal manggung, kamu pernah nggak bawain dengan style terinfluence dari Bruno Mars atau penyanyi lain atau enggak? Ada sih pasti. Kayaknya tanpa disadari ada deh. Oke. Koreonya Bruno Mars. Kamu pernah berarti? Ada aja. Berarti kamu pernah? Kadang nggak sengaja gitu kan. Tar, kamu bilang koreo, kan lagu kamu pop ballad. Masa kamu tiba-tiba lagi itu gini-gini? Kan kadang bawa yang ini Kak, yang upbeat gitu. Oke. 1, 2 gitu kan. Lagunya Bruno Mars? Enggak sih. Kan kamu nggak tahu kan Bruno Mars. Kenapa? Tapi nanti aku bawa lagu Bruno Mars deh. Kapan? Nanti malam. Oke, tunggu ya nanti malam ya. Lihat ya. Yuk, aku datang pasti. Vio, kalau aku mau minta rekomen satu lagu dari kamu, bisa lagu orang lain, musisi lain, bisa juga lagu kamu. Prefer lagu kamu sebenarnya promo. Tapi boleh lagu siapapun, boleh 2 gitu. Apa sih yang mau kamu rekomendasiin buat teman-teman gitu? Boleh lagu orang, boleh lagu kamu. Lagu aku dong. Woi. Apalagi aku baru rilis single. Judulnya Perih. Yoi. Promo nih. Terus kenapa teman-teman harus dengerin Perih? Iya, karena aku ngerasa banyak orang yang punya banyak cerita yang sebenarnya pengen diungkapin sama banyak orang, pengen diceritain, tapi nggak bisa, nggak punya ruang buat cerita. Jadi kayaknya lagu ini pas banget buat kamu. Kamu nggak sendirian, kita sama. Mungkin bisa dituangkan melalui tulisan ya. Yoi. Di YouTube channelnya Hits Record yang Perih. Cerita aja di situ, nanti kita baca atau di ini. Curhat aja nggak apa-apa. Pokoknya dengerin terus lagu Perih buat kalian. Biar apa ya? Biar terobati aja kali ya. Perihnya. Kalau iya. Dengerin Perih biar perihnya terobati. Iya. Biar perih yang ku rasa, sakit yang ku punya, hanya jadi milikku seorang. Yang kayak gini masa bukan Bruno Mars versi cewek. Tapi aku sebenarnya ada satu kepengen sih yang aku sebenarnya ya nggak tahu ya ini tanggapan kamu gimana, cuman aku berharap kamu memang bagus kamu berusaha untuk menjadi Bruno Mars versi cewek. Iya. Tapi aku pingin kamu jadi the first Fionita gitu. Paham banget. Iya kan? Iya. Tapi bener Kak. Apa tuh? Aku suka yang ngambil gitu loh. Misalnya dari Mariah Carey nih. Husky-nya. Gitu kan. Oke, Mariah Carey banget. Gitu-gitu kan. Iya. Terus kayak Ariana yang high note-nya. Aku suka ngambil-ngambil gitu loh. Jadi kayak berharap sih aku gabungin jadi Vio gitu. Pengennya. That's interesting. Itu menarik. Dan aku tentunya akan menunggu banget single-single kamu selanjutnya dan kamu bawain Bruno Mars di panggung. Ntar malam ya. Aku bawa Bruno Mars gitu ya? Bukan. Lagunya dong. Kalau kamu bawa Bruno Mars gandeng nanti ya. Aku sih, ini Vio nih lagi Bruno Mars. Bruno Mars gak tuh? Salting dia langsung. Kesem-sem sendiri dia. Aduh. Iya, gantung. Kalau ada yang mirip Bruno Mars gimana ya? Kalau ada yang mirip Bruno Mars gimana tuh? Tiba-tiba ada set datang gitu. Nggak tahu deh. Nggak tahu, belum pernah soalnya. Nggak ada begini. Nggak ada. Vio, aku sebenarnya masih pengen banyak banget ngobrol sama kamu karena ternyata kamu orangnya sangat menarik. Untuk banyak banget bahasan-bahasan yang aku kan baru pertama ketemu kamu gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang baru pertama ketemu kamu. Ya banyak fakta-fakta menarik mengenai kamu yang ternyata kamu tuh orangnya tadi introvert tapi kamu bisa bounce back semuanya menjadi seorang Vio yang sekarang gitu. Nah kita pasti sangat menunggu karya-karya besar Vio selanjutnya. Kira-kira ada nggak next-nya dari Vio yang bisa di-spill dikit apa belum? Belum. Belum, tapi akan ada.
Akan ada, harusnya akan ada. Harusnya kan ada. Harus ada dong. Nggak bisa Itu enggak. dia. Kita Ada harus dong tetap gitu. berkarya kan. Iya. Ada dong. Karena kita harus memberi asupan terus. Biar apa ya, teman Vio nggak lupa ya, biar selalu support. Namanya teman Vio. Teman Vio. Oke. Mau Menarik. jadi teman Vio. Iya. Emang banyak sih teman Vio. Namanya teman. Lebih dari teman ada nggak? Lebih dari teman. Nggak tahu. Oke, kita nggak bahas ada, kita ganti yang lain seperti Vio itu bingung. Gitu pokoknya teman-teman semua, terima kasih sekali lagi Vio udah datang. Thank you Kak. Thank you juga Kak. Thank you semuanya yang udah nonton. Thank you Kak. Ditunggu karya-karya dari Vio selanjutnya dan dengerin Pri di semua streaming platform udah ada kan? Iya. Semua streaming Search platform aja Fionita, dengerin karya-karya aku dan YouTube, dan nonton music videonya di YouTube channel Hits Record. Kamu punya YouTube nggak? Punya. Nah, channelnya Fionita Official. Fionita Official. Iya. Subscribe kalian. Hey, subscribe. Tunggu aja aku upload apa. Dan kamu punya sosial medianya juga kan, di Instagram, di Iya, TikTok, itu semuanya Instagram. di follow. Nanti pokoknya Nanti aku follow back. di follow back sama Vio. Pokoknya ntar kalian bisa cerita apapun tadi di komenannya Hits Record, dan semoga lagu-lagunya Vio juga menjadi perwakilan perasaan tidak tersampaikan kalian semua. Sampai ketemu di Chamber Talk selanjutnya. See you guys. Peace. See you guys. Thank you. Dadah. Bye bye.